Kembali lagi di CV Rumah Alam Sejahtera, Pusat Budidaya Cacing Tanah. Kami akan melakukan review kandang model rak dan juga terbuka ya. Ini jenis kandang terbuka. Untuk kandang terbuka biasanya ada di luar ruangan, kemudian ada pohon yang menaungi. Tapi jika tidak ada pohon yang menaungi, atasnya bisa dikasih waring atau paranet ya. Tujuannya biar lokasi kandang terbuka ini sejuk, kemudian lembab, dan tidak kontak langsung dengan tanah. Kami sedang melakukan edukasi di salah satu peternak di area kami ya. Kami sedang melakukan penguraian atau penggemburan. Tujuannya biar media gembur, kemudian cacing leluasa bisa bergerak ya. Dan salah satu tujuan penggemburan, hawa yang panas yang ada di media itu bisa keluar ya. Dan selanjutnya, proses penggemburan media ini bisa masuk kategori perawatan ya. Perawatan penggemburan biasanya dilakukan 1 minggu atau 2 minggu sekali ya. Untuk tahapan perawatan budidaya cacing tanah biasanya ada 5 jenis perawatan ya. Jika teman-teman sudah menyimak di video sebelumnya cara budidaya cacing tanah, pasti tahu ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini jenis kandang terbuka. Jadi simple, tidak terlalu mengeluarkan biaya besar, pastinya hemat ya. Beda sama jenis kandang tertutup seperti model rak susun atau model jedingan atau model kolam ya. Lihat nih teman-teman, saya sedang melakukan atau proses perawatan penggemburan media ya. Dan untuk cacing sendiri, karena dia itu sifatnya nokturnal dan juga hidup di malam hari, usahakan pada saat proses melakukan penggemburan dilakukan pagi atau siang hari ya, jangan malam hari. Dalam satu lokasi ini sebenarnya ada 2 jenis kandang ya. Seperti tema sebelumnya, jenis kandang di sini ada 2 jenis ya dalam satu tempat. Yang sebelumnya itu jenis kandang terbuka, yang kedua seperti di video ini adalah jenis kandang tertutup ya. Jenis kandang tertutup modelnya rak susun. Ini perlu dipisah lagi, Mas. Model rak susun ini untuk perlakuan perawatan sama ya seperti jenis terbuka yang tadi.
Cuman bedanya jika sistem atau kandang rak terbuka itu membutuhkan banyak lahan ya atau tempat ya. Kalau model rak susun ini hanya membutuhkan lahan lebih kecil, simple, dan juga lebih mudah. Lokasi peternakan ini ada 2 jenis kandang ya. Saya ulangi, ada 2 jenis kandang. Kandang pertama yang seperti video sebelumnya, kandang terbuka. Yang kedua, ini kandang tertutup model rak susun. Untuk model atau pemilihan model kandang menyesuaikan lokasi masing-masing ya. Jika lahannya itu terbatas, bisa menggunakan model rak susun. Tapi jika lahan lokasi kalian lebar atau luas, bisa menggunakan kandang jenis terbuka ya. Setiap jenis kandang pasti memiliki keunggulan dan juga kekurangan masing-masing ya. Berapa bulan, Pak? Ya, 5 bulan sudah Pak. Salah satu kelebihan model kandang terbuka dalam segi perawatan, proses panen, atau dalam segi pemberian pakan itu lebih simpel ya daripada jenis rak susun. Sebenarnya dalam proses budidaya cacing tanah untuk pemilihan kandang itu simpel ya teman-teman. Selain kita harus memilih kandang tersebut yang sesuai dengan lokasi masing-masing, kita harus memperhatikan budget juga ya. Lihat nih teman-teman, ini jenis kandang tertutup rak susun ya. Model jenis kandangnya sangat simpel ya. Jadi bahannya bisa menggunakan bahan bekas atau sak bekas, bisa disusun kemudian langsung jadi jenis kandang rak susun. Untuk teman-teman, jika ingin memulai budidaya cacing tanah dan bingung ingin membeli bibitan cacing, atau nih ingin membeli cacing untuk kebutuhan skala kecil atau skala besar, kami ready siap menjual ya. Dan juga kami menerima konsultasi seputar budidaya cacing tanah dan juga konsultasi seputar permasalahan tentang cacing tanah. Untuk pengiriman seluruh Pulau Jawa dan juga Bali ada garansinya ya. Kami garansi sampai 100%. Hanya untuk Pulau Jawa dan Bali saja ya. Mungkin teman-teman kurang jelas penjelasan tentang budidaya cacing tanah, bisa langsung konsultasi atau hubungi kami ya. Sekian video kami tentang edukasi budidaya cacing tanah, kandang jenis terbuka dan juga tertutup model rak susun ya. Jangan lupa like, subscribe akun kami.